Makanya sekarang ini sudah diancang-ancang untuk program ke depan, terutama tentang kedaulatan pangan. Nah, pendukung Pak Prabowo ini mengatakan bahwa nanti yang dilantik menjadi presiden, kemudian Pak Ganjar Pranowo ini dilantik menjadi Menteri Pertanian, katanya begitu. Itu yang halusinasi mereka memang sudah level dewa sekarang. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Prabowo Subianto yang semakin hari semakin gak pede. Masa iya mau minang Bukovifa jadi bacawa presnya nunggu restu Pak Jokowi? Hubungannya apa? Jadi memang kemarin Pak Prabowo Subianto ini kan ada rencana mau meminang Ibu Khofifah sebagai bacawa presnya. Ibu Khofifah sebagai Ketua PP Muslimat NU, kemudian juga sebagai Gubernur Jawa Timur, ini kan memang dinilai punya kekuatan besar di Jawa Timur. Mewakili masyarakat Nahdien, kemudian juga sebagai Gubernur Jawa Timur, ini mau dipinang oleh Pak Prabowo Subianto. Ini kan memang kemarin sempat beredar kabar bahwa dua nama bacawa pres dari Pak Prabowo Subianto ini mengerucut kepada dua nama. Nah, kemudian kalau misalkan Partai Gerindra atau mungkin juga Prabowo Subianto ini ingin memenangkan suara di Jawa Timur, sepertinya mereka akan melirik Bukovifa yang orang Jawa Timur, kemudian juga Nahdien, orang Nahdien. Nah, inilah kemudian ketika bertemu dengan para ulama, para kiai NU, bersama dengan Gus Kausar, ini disampaikan oleh Gus Kausar, mengatakan bahwa akan meminang Ibu Khofifah untuk menjadi bacawa presnya, tapi menunggu restu dari Presiden Jokowi. Nah, ini kan aneh. Sekarang begini loh, apa hubungannya meminang Bu Khofifah sebagai bacawa presnya dengan minta restu Pak Jokowi? Kalau kita tahu, Pak Jokowi sudah berulang kali mengatakan bahwa dia tidak mau cawe-cawe urusan partai politik. Apalagi Pak Prabowo Subianto adalah ketua umum partai politik, ketua umum Gerindra. Pak Jokowi tidak akan mau mengurusi, ikut campur urusan-urusan para parpol ini tentang capres, cawapres, koalisi, dan sebagainya. Itu hak sepenuhnya dari ketua umum ataupun juga pemilik parpol itu. Nah, ini sudah ditegaskan berulang kali oleh Pak Jokowi bahwa tidak akan, meskipun Pak Jokowi ini tahu seluk-beluknya parpol, kemudian memegang data intelijen dari parpol-parpol ini, tapi untuk urusan capres, cawapres ini Pak Jokowi mengatakan nggak mau cawe-cawe. Kecuali untuk partainya sendiri, Partai PDI Perjuangan. Maka dari itu kemarin juga sudah katakan di Rakernas keempat PDI Perjuangan bahwa Pak Jokowi ini yakin bahwa Pak Ganjar ini akan menang, dan ketika nanti dilantik yang harus dilakukan pertama adalah tentang kedaulatan pangan. Nah, sekarang berbicara masalah Pak Prabowo yang kemudian tetap membawa-bawa nama Presiden Jokowi kemanapun, bahkan untuk urusan meminang cawapres saja harus nunggu restu Pak Jokowi. Lah ini ngapain? Padahal kan kemarin Pak Jokowi sudah jelas yakin Pak Ganjar akan menang. Nah, mungkin kalau bagi saya, sepertinya Pak Prabowo ini masih menganggap bahwa telunjuk Pak Jokowi atau arahan Pak Jokowi ini masih mengarah kepada dirinya. Apalagi buzzer-buzzer Pak Prabowo yang ada di media sosial. Bahkan pernyataan Presiden Jokowi kemarin di Rakernas yang sudah jelas yakin bahwa Pak Ganjar akan menang dan dilantik nanti di bulan Oktober 2024, ini tetap mereka nggak mempercayai itu. Mereka tetap ngeles dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Padahal jelas Pak Jokowi mengatakan kalau nanti Pak Ganjar dilantik menjadi presiden, kemudian yang harus dilakukan pertama adalah masalah kedaulatan pangan. Makanya harus ancang-ancang mulai dari sekarang. Nah, kemudian buzzer dari Pak Prabowo ini mengatakan bahwa itu Pak Ganjar bukan dilantik sebagai presiden nantinya, tapi menjadi Menteri Pertanian katanya. Mereka masih tetap halu. Padahal Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa kalau dilantik menjadi presiden. Makanya sekarang ini
sudah diancang-ancang untuk program ke depan, terutama tentang kedaulatan pangan. Nah, pendukung Pak Prabowo ini mengatakan bahwa nanti yang dilantik menjadi presiden, kemudian Pak Ganjar Pranowo ini dilantik menjadi Menteri Pertanian, katanya begitu. Itu yang halusinasi mereka memang sudah level dewa sekarang. Nah, lagi pula, kalau misalkan Pak Prabowo ini kemudian masih menunggu restu dari Presiden Jokowi, ini bagi saya sangat kontradiktif ketika kita mengingat 5 atau 10 tahun ke belakang, yang selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai. Nah, sekarang apa iya Pak Prabowo yang seorang ketua umum partai, lalu kemudian menunggu restu dari seorang petugas partai? Ini kan konyol. Itu kan sama juga dengan merendahkan dirinya. Kalau misalkan menganggap Pak Jokowi adalah petugas partai. Itu yang selalu dilakukan di kampanye 2014 maupun 2019. Tapi sekarang di pemilu 2024 justru Pak Prabowo ingin minta restu kepada seorang petugas partai. Padahal dia adalah ketua umum partai. Apa nggak kebalik, Pak? Jejak digital masih ada. Nah, semua ini dilakukan demi apa? Demi untuk ambisinya berkuasa di negara ini. Apapun dilakukan, bahkan harus minta restu, atau mungkin juga kalau boleh dibilang ngemis-ngemis perhatian kepada seorang petugas partai, seorang yang dia klaim dulu ada seorang petugas partai, lalu selalu minta di-endorse kemanapun, nempel terus balihonya ada di mana-mana. Itu yang terjadi sekarang. Nah, kondisi yang seperti ini bagi saya jadi mirip Caimin. Seorang ketua partai kemudian menjadi cawapres dari orang yang nggak punya partai. Ini kan sama, kondisinya sama dengan Pak Prabowo Subianto. Cuman Pak Prabowo ini, dia minta restu kepada seorang yang dianggap petugas partai. Nah, ini selalu, langkah-langkah ini selalu semakin hari semakin didukung oleh Pak Prabowo untuk memajukan langkahnya, kemudian memuluskan jalannya menjadi seorang penguasa di negeri ini, bukan seorang pemimpin. Apalagi setiap saat selalu berusaha untuk mendekati Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, bahkan berusaha tetap mepet kepada Gibran untuk menjadi cawapresnya. Nah, untuk masalah Pak Prabowo yang kemarin ini ingin sekali ngotot menjadikan Gibran sebagai cawapresnya, kemudian juga didukung oleh pernyataan dari Afriansyah Nur, Sekjen Partai Bulan Bintang kemarin, akan terus mendorong untuk menjadi bacawa pres dari Pak Prabowo. Ini kan kemudian ditanggapi oleh Mbak Puan Maharani, mengatakan bahwa silakan saja kalau misalkan Gibran mau dipinang. Nah, kalau misalkan memang dipinang, boleh-boleh saja. Kan baru dipinang, belum tentu yang dipinang ini mau atau enggak. Terserah yang dipinang, mau apa enggak. Tapi kalau bagi saya, kalau melihat Gibran sepak terjangnya seperti apa, lalu kemudian melihat sosok Presiden Jokowi, nggak akan mungkin diizinkan. Nggak akan mungkin dia akan keluar dari PDI Perjuangan. Karena partai ini yang membesarkan mereka. Partai ini yang kemudian mengusung mereka, membuat mereka ada di posisi yang sekarang, hari ini. Nah, itulah demi untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang penguasa tepatnya, Pak Prabowo masih terus membawa-bawa nama Presiden Jokowi. Ini menunjukkan memang dia nggak pede, kemudian semakin hari juga semakin kacau, apalagi telah kemarin disampaikan secara gamblang oleh Pak Jokowi, menunjuk Pak Ganjar Pranowo sebagai penerusnya, lalu kemudian sekarang juga kelompok yang dulu mendukung Prabowo Subianto sekarang lebih dekat kepada Anies Baswedan. Ini memang Gerindra atau juga Pak Prabowo sekarang ini lagi sakit-sakitnya, lagi kacau-kacaunya, dan semua pernyataan di media kalau bagi saya menjadi sebuah blunder dan lucu. Maka dari itu, sudah waktunya untuk pensiun, sudah waktunya istirahat. Sudah 3 kali di Pilpres kalah secara beruntun, masa ia mau keempat kalinya? Sudahlah, serahkan kepada yang lebih berkompeten, serahkan kepada yang lebih muda, serahkan kepada yang lebih visioner untuk memimpin negara Indonesia. Dan hanya satu di antara ketiga baca pres yang ada di Indonesia sekarang. Nah, lalu kenapa alasan saya terutama harus memilih Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden? Karena di antara ketiga baca pres ini, cuma satu-satunya Pak Ganjar Pranowo yang kompeten dan paling siap untuk menjadi presiden. Setuju ya?
Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Pak Prabowo yang semakin nggak pede. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.